Afifa, anak Allah akan menjadi tetap anak Allah. Maksudnya kalau lu jauh dari Yesus tuh lu kayak domba yang hilang gitu. Dan lu kalau misalkan kembali tuh bakal disambut dengan luar biasa layaknya anak domba yang hilang. Di Alkitab kan ada tuh gitu. Jadi mereka tuh benar-benar kayak, kamu tahu karena kamu menjual Yesus, menjual dengan iman dan menukarnya dengan cinta yang semu, kamu hancur gitu loh. Bahkan mungkin nanti akan lebih hancur lagi kayak gitu. Makanya kamu diberikan perceraian, diberikan sakit di rumah sakit, kamu diberikan gitu-gitu. Apa itu nggak cukup untuk membuktikan bahwa Yesus itu sungguh ingin kamu kembali gitu loh. Banyak banget kayak gitu. Nah, justru itu yang sering kali disalahartikan oleh teman-teman Kristen. Pada saat mu'alaf, seorang mu'alaf itu rata-rata mereka awalnya selalu ada aja sakitnya ya, kendala sakitnya itu ada. Karena apa? Ya itulah bukti bahwa Allah itu sudah menggugurkan dosa-dosa teman-teman mu'alaf. Ya karena sakit di dalam apa namanya, di dalam ajaran Islam itu bukan suatu hukuman, apalagi kutukan, bukan. Tapi itu adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa manusia seperti itu. Ini Viva ya. Kemarin juga Umi sempet denger sih ada yang masuk di Komal Umi, katanya Mi ada yang mau murtad. Siapa? Afifa namanya. Yang istrinya Kores bukan, nggak mungkin lah aku bilang ya. Nggak mungkin. Karena biasanya ya ini mudah-mudahan seorang mu'alaf itu jarang sekali yang terjadi kembali kepada agama sebelumnya, karena mereka sudah, yang mu'alaf ini mereka sudah siap dengan menerima keimanan yang baru, benar-benar percaya. Bahkan terkadang yang mu'alaf ini mereka ini justru jadi seorang yang apa tuh namanya, yang ngebela Islamnya itu lebih-lebih seperti itu, yang mu'alaf itu. Jadi jangan, kalau buat Umi sih, buat teman-teman juga jangan terlalu besar rasa khawatir ya, percayakan deh sama Afifa, sama Bang Kelvin ya, kalau itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ibaratnya sudah mendapatkan hidayah, masa hidayah itu akan disia-siakan? Karena hidayah itu ya, kesempatan mendapatkan hidayah itu kesempatan yang luar biasa yang sebetulnya tidak semua manusia mendapatkannya. Iya benar nih. Kemarin malah saya tapping sebelum dimatikan itu, Mbak Afifa, hidayah itu anugerah yang indah, jangan dilepas. Sempat begitu sebelum tapping dimatikan itu. Bahkan kita saja yang terlahir sudah dari lahir menjadi seorang Islam itu cemburu gitu loh dengan apa yang diterima oleh teman-teman mu'alaf ya, bahwa Allah ini sudah menjadikan teman-teman mu'alaf ini adalah orang-orang yang terpilih mendapatkan hidayah Allah. Seperti itu, jangan disia-siakan. Karena pada saat kita kafir kembali setelah beriman itu luar biasa dosanya, yang benar-benar luar biasa. Allah katakan bahwa yang kafir setelah beriman ini neraka jahanam tempat mereka kembali dan kekal di dalamnya. Ini ngeri ya kalau misalkan seperti itu. Iya Umi. Oh ya sebentar, ada siapa nih, Mbak Natalia. Assalamualaikum Mbak Natalia. Si Kores kemana nih YDA? YDA kemana nih? YDA nih lagi dinasehatin Umi, hilang lagi dia. Ya kalau nggak salah kemarin juga sama Mbak Natalia ya di room itu ya, kalau nggak salah lo ya. Di mana? Nggak ada itu. Yang kemarin tuh. Emponile. Oh, Kampanile, ya. Iya, waktu itu juga pas lagi di room itu banyak yang DM gitu sama Afifah, dikiranya Afifah bakal murtad, dan mereka pada nanya, lu maksud lu apa nih, maksud lu apa, kok lu mau murtad gitu-gitu. Cuman gue bilang aja, udah lihat YouTube Kores deh gitu. Jadi mereka pada nggak tahu kan. Terus juga waktu PS Kungin ngasih tahu bahwa ada ayat yang sama, kayak mirip-mirip Islam tentang surga gitu, kayak di surga kita tuh ternyata hubungan keluarga tuh juga ada. Nah itu kaget, Afifah sempat berpikir juga tuh, wah selama ini gua hidup baru ada tuh kayak gitu. Karena setahu kita tuh kita hanya hidup dalam roh aja dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kegiatan nggak akan ada saling mengenal gitu, itu nggak ada. Nah pas Kok Kungin ngomong kayak gitu, kaget aja Afifah, kok kaget banget gitu, kok ada gitu loh. Jadi iya, sepertinya mereka itu kemarin kan semangat gitu Mbak Afifah ya, seperti ya kita doakan kembali Mbak Afifah mendapatkan kan, semangat seperti itu. Makanya saya tidak mau melihat prosesnya orang kembali ke agamanya, saya turun aja gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. iya. Mbak Natali gimana Mbak Natali?
Iya, alhamdulillah sih bisa masuk ke room ini. Salam kenal Mbak Afifa. Aku baru Kenal. baru ngobrol sama Mbak Salam Afifa. kenal juga, Mbak Natali. Umi Dini mah udah terkenal di mana-mana Umi Dini, ya Allah. Ini aku gabung nggak ngerti sih tadi sebenarnya bahasan apa gitu kan. Kemarin-kemarin sempet bukan kemarin sih, kemarin gitu ya. Kan heboh juga tuh. Aku pas masuk ke room-room yang lain pada typing di live chat bilang Mbak Natali masuk ke roomnya Ica, Kak Afifa lagi digodok katanya gitu. Aku cuma bingung apaan sih gitu kan, masalah apa ya, itu kayak takutnya entah ada masalah yang nggak kita inginkan gitu ya, jadi aku nggak berani gitu. Nah ini ada orangnya langsung, ada Mbak Afifa, ada Mas Dan Trindi. nggak bakalan dinaikin ini Kak Natali. Oh Nggak gitu. bakalan dinaikin. Ya, karena memang rencananya kemarin memang apa namanya, rencana mereka itu untuk memurtadkan kembali Afifa. Jadi nggak mungkin kita dinaikkan. Gitu. So, kemarin aku jadinya nggak nyimak sama sekali di sana gimana gitu. Oh, tapi Pengen ada kok di mutasi. recordnya Kores, nanti lihat aja ada waktu di roomnya Ica. Kalau sempat lihat aja di situ. Cuman memang ini ya, maksudnya mereka tuh pas di awal itu langsung menyimpulkan, langsung Ica tuh langsung bilang bahwa hari ini kita akan ada kesaksian Afifa, akhirnya dia memilih Tuhan, dia memilih ke jalan yang benar. Nah itu gue shock aja lah, gue kagak ngomong kayak gitu, justru gue kan ada yang typing, ada yang nge-DM, gue diundang Ica dan gue cek ke Ica juga ngundang gue, suruh kesaksian kenapa gue unggah VT gue yang cerai itu. Nah, maksud gue tuh gue mau jelasin VT-nya, bukan gue mau pindah agama, bukan gitu. Nah terus pas di awal Pak, udah disampaikan bahwa ini gemaknya terlalu gede, Cak. Ini, Pak, Afifah. oh iya, kenapa ya? Kak Kayaknya Afifa, itunya Umi Chan, dinaikkan. Bang Kores, Bang Natali, Mbak Natali, saya izin turun ya, asaran di sini, waktunya asaran. Oh Oh iya, iya iya, iya, Ustadz. Ustadz. Ya, saya doakan Mbak Afifa semakin kuat, semakin sakinah, mawaddah, rahmah, barokah rumah tangganya. Amin. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bapak ya coba. Terima kasih. Gimana Sebetulnya Umi? Viva ya, kalau masa-masanya seorang mualaf itu ya awal-awal sama lah Kak Natali juga waktu awal-awal kayak gitu ya. Banyak sekali namanya fitnah, banyak sekali namanya ya Mm-mm. pelemahan-pelemahan akidah ya Kak Natali ya. Banyak banget Umi, banyak banget, Mm. banyak Karena kalau banget. nggak salah Kak Natali 3 tahunan ya, udah 3 tahunan mualaf ya, alhamdulillah. Udah lama Sebentar aku lagi Umi dari udah 2000. mukalaf. Iya, Iya, udah dari mukalaf ya. 2016. Oh iya udah mukalaf. Pasti awal-awalnya ya kayak begitulah. Dan yang luar biasa yang luar biasa jadi Kak Natali ini sekarang turun TikTok jadi debater juga. Iya, belajar dari Umi Dini lah. Terpaksa. Bukan terpaksa, memang kita harus kayak begitu Kak Natali, karena begini, Ustadz Alif pun berbicara seperti ini. Dulu tahu sendiri ya Ustadz Alif pada saat di YouTube itu tidak pernah dia debat-debat yang kayak begini, selalu dia berbicara tentang Al-Qur'an dan hadis. Dan Bang Alif sendiri mengatakan begini, saya turun di TikTok, heran ya, terlalu banyak variannya di sini. Yang memaksa saya, memang saya sekarang harus keras begitu. Mm. Memang kita di sini ini Kak Natali, memang kita dituntut untuk lebih keras lagi karena waduh PR-nya udah tahu sendiri lah ya. Iya Umi. Berbeda kita dengan di YouTube itu cuma satu varian, kalau sekarang mau macam-macam varian yang bikin kita bingung sendiri kan. Heeh. Makanya ini aku awal-awal nge-YouTube kan Umi tahu sendiri lah ya, berapa tahun ya, 2 tahun baru aku berani ke TikTok ya. 2 tahun apa Betul. 3 tahun ya. Jadi 3 memang tahunan. jadi selama itu tuh aku ngamatin juga gitu kan, belajar lah dari para senior kan, dari Umi Dini, Uni Rifa gitu kan, yang debater-debater. Ini gimana gitu cara ngehadapin orang-orang yang kayak gitulah, yang banyak variannya itu ya kata Umi Dini ya. Kayak gitu. Tapi keren sekarang keras nih. Karena tadi keras dulunya kan membawakan narasi-narasi seperti itu. Itu kan gimana ya, dengan cara yang
kita memang seperti, tapi sekarang luar biasa, udah bisa keras juga ternyata menghadapi mereka ini. Iya, soalnya dihadapin sama makhluk yang kayak begituan ya, gimana ya Umi ya? Kita mau slow juga, mereka yang keenakan gitu. Yang pasti tetap lah kita, yang penting no hujat gitu ya, kita no Yang hujat. penting nggak menghujat kalian gitu loh. Membantah syubhat fitnah tapi nggak menghujat gitu. Nah ini ya si Papa Jahat ini tetap nyerang mu'alaf nih. Padahal kemarin dia sudah bersumpah demi Allah tidak akan melakukan hal yang sama. Jadi mulut dia itu galak mengatakan demi Allah tapi melakukan lagi. Si Papa Jahat ini sangat nggak suka sekali, sangat benci sekali dengan mu'alaf ya. Dikatakan mu'alaf kardus, mu'alaf cari konten, segala macam. Padahal kemarin itu dia di depan semua orang, di depan umum sudah mengatakan udah demi asar. Allah. Siapa itu Nik? Biasa Unik. si Papa Jahat. Oh, Cemen ini itu orangnya tapi ada di Papa bawah. Jahat itu. Iya, Cemen itu tuh ada. cuma koar-koar nggak jelas, tapi disuruh open cam masuk di roomku nggak berani. Jadi dia juga nggak jelas orangnya siapa, mukanya bentuknya kayak Ya, gimana. kalau Umi mah kalau Umi tahu dia masih masih labil lah ya orangnya. Punya muka berarti Cuman dia ya. punya muka tapi nggak tahu dijual di mana mukanya seperti itu. Karena dia kemarin di komen siapa ya, dia ngomong sama dia, sekarang kamu jangan janji sama Umi doang. Dia sudah bicara loh dengan menggunakan kata demi Allah saya tidak akan mengulang lagi seperti itu. Tapi ternyata sekarang terjadi lagi. Artinya kamu memang diragukan, orang meragukan kamu sebagai seorang muslim itu pantas. Demi Allah cuman di mulut doang. Iya, aku tanya ke Mbak Afifa dong. Soalnya aku bener-bener aku nggak tahu informasi apapun gitu ya, daripada dengar kabar simpang siur kan langsung dari Mbak Afifanya langsung gitu. Iya, kenapa? Iya, kemarin heboh banget. Tadi terus Umi Diti udah kasih clue kan kalau ternyata kemarin tuh mau dimurtadin gitu Mbak Afifa. Dengan narasi dari awal tiba-tiba disuruh katanya mau kesaksian gitu. Itu ceritanya gimana? Terus apa aja sih gitu? Mereka modusnya ngelakuin apa aja sih gitu? Oh yaudah, sekalian aku ngejawab ini ya, yang komen di YouTube-nya Kores kayaknya ada yang agak pedes banget dibilangnya kita mempermainkan pernikahan katanya gitu. Sekalian ngejawab si siapa, Natalia Iriani gitu ya. Jadi itu sebenarnya gini, kalau misalkan dalam masalah rumah tangga itu kan pasti tuh biasa ya, ada maksudnya hal biasa gitu kalau masalah rumah tangga, karena cuman bedanya pada waktu itu adalah kita menghadapi masalah rumah tangga tuh yang bener-bener tuh udah overload banget menurut Afifa gitu. Jadi kayak gue tuh udah kayak wah give up gitu kan, ini nggak bisa nih gitu, ini give up nih gue gitu. Nah terus kemudian sampailah gue pada kata minta talak waktu itu sama Kores, karena menurut gue nggak bisa menggapai dia nih, dia terlalu sempurna buat gue gitu, Natali sama Umi ya. Awalnya gitu. Jadi pokoknya intinya tuh gue masih sangat-sangat jauh sekali levelnya untuk Kores gitu loh. Jadi dia tuh menurut gue tuh udah highly banget dan terlalu sempurna gitu loh. Nah itu membuat gue tuh kita terlibat dalam suatu perdebatan, kemudian membuat gue tuh akhirnya wah ya Allah gue give up gitu. Nah akhirnya gue mintalah talak waktu itu sama dia. Nah kemudian dia sih belum menjawab itu ya, maksudnya belum. Kita sekarang posisinya tuh dia bukan nggak memberikan, dia tuh belum menjatuhkan itu. Jadi memang kita lagi suami istri siri gitu. Nah kenapa gua membuat VT itu di TikTok, nggak tahu ya Iriani ini, Natalia sama Umi udah lihat atau belum di TikTok aku yang aku sematkan itu kan ada tuh yang menikah 22 November, cerai 2 Maret 2023. Nah kenapa aku bikin itu, karena nggak tahu ya, aku merasa bahwa kayaknya tahu ya, maksudnya Allah itu membolak-balikan hati tahu. Cuman aku ngerasanya itu kayaknya bakal ending story nih gitu, tapi nggak tahu timingnya kapan kayak gitu. Nah terus pada akhirnya kita berjalanlah seperti biasa lagi nih gue sama Kores. Nah ternyata postingan gue itu menimbulkan pro dan kontra terutama di kekristenan gitu. Dan dari situlah banyak banget DM ke gue, kayak misalkan Afifa
ini adalah buah yang kamu dapat karena meninggalkan Tuhan Yesus gitu. Kamu kembali ya gitu. Kamu diberikan perceraian, kamu diberikan sakit gitu-gitu. Kamu kembali ke Yesus ya. Kamu mau nggak kesaksian gua diundang di tempatnya si Ica pada akhirnya, terus kemudian di tempatnya si siapa tuh namanya Angel, terus di tempatnya si pokoknya beberapa lah di situ. Terus terakhir juga ada yang bilang sama Mikana juga ada kayak gitu. Nah, terus maksud gua tuh gini, ini gua bukan mau pindah agama nih gua gitu. Oh enggak, nggak apa-apa, kamu nanti cerita aja kenapa sih kok kamu bisa bikin VT itu, kita saling menguatkan aja, nah kayak gitu. Sharing lah gue sama Kores gitu kan, terus akhirnya ya udah kamu harus bertanggung jawab sama apa yang udah kamu apa tuh namanya posting kayak gitu kan. Ya udah, karena memang itu tuh gue posting juga untuk supaya guenya siap aja gitu, untuk mempersiapkan diri aja kalau misalkan suatu hari atau pas habis kesaksian kemarin itu gue langsung ditalak nih sama dia kayak gitu, gue udah siap gitu, gue udah ready gitu loh, mental gue gitu loh. Nah, jadilah tuh kemarin tuh si Iriana gue masuk di tempatnya Ica. Nah, pas di tempatnya Ica itu gue sudah dilabeli bahwa mari kita mari kita menyambut, pokoknya apa sih bilangnya? Pokoknya mari kita sambut Afifa karena dia ini ingin kembali ke jalan Tuhan Yesus kayak gitu-gitu. Mari kita di sini saling menguatkan. Ada PS Kunin, ada Amin waktu itu, ada siapa lagi gitu kan. Terus gitulah pokoknya intinya itu. Nah di situ gue kaget gitu loh, maksudnya lah kok gue udah kembali ke jalan Tuhan, maksudnya jalan Tuhan apa nih gitu, maksud gue nggak, nih Ca apaan sih gitu. Gue pikir tuh gue bakal untuk diundang tuh untuk ngomong ini loh, yang postingan VT gue itu yang soal cerai-cerai itu. Nah ternyata digorengnya ke situ gitu. Ya udahlah sekalian aja tuh di live-in tuh masih Kores kan, ya di live-in. Ya udah, nah ternyata pas di dalam udah masuk nih ke situ perdialogan, ternyata bukan kesaksian gue nih, ternyata gue diajak dialog, diajak debat, mereka nanya-nanyain ayat Al-Quran gitu-gitu yang gue nggak tahu, itu bukan kapasitas gue dan gue nggak ngerti, belum sampai situ juga ilmu gue gitu. Disitulah gue mulai ngerasa nggak nyaman, terus kemudian gue dikick tuh, gue nggak tahu tapi ngekick bukan si itu sih, bukan si siapa namanya Icanya, moderatornya yang ngekick gue, sekalian lah gue asar di situ gitu loh. Nah terus udah gitu gue ngomong sama Kores kan, Kores suruh gue naik lagi, terus gue bilang gue nggak mau gue ditanya-tanyain kayak gitu ditanya-tanyain ayat-ayat kayak gitu, gue nggak mana ngerti, gue ya bubuk lah gue loh maksudnya kalau ditanya-tanya gitu. Akhirnya Kores naik tuh, dia ngejelasin apa entah apa ya, dia bilang tuh. Terus pada akhirnya ya udah selesai nih, gue naik lagi gue ngasih tahu tentang VT itu, kenapa VT itu ada kayak gitu. Terus udah gue jelasin, ya mereka akhirnya nyadar juga sih bahwa oh berarti maksudnya gini loh, berarti gue bukan mau pindah agama nih, gue di sini tuh mau menceritakan kenapa adanya VT itu yang mereka pertanyakan gitu. Mereka udah ngebet banget pengen gue balik lagi ke Yesus gitu, seperti itu. Jadi ya maksudnya apa ya, ya gue juga tidak menyesal untuk memposting itu, enggak, karena memang gue buat untuk mempreparein diri aja kayak gitu, karena kadang-kadang yang di balik layar kan nggak tahu kalian kan kayak gitu-gitu sih. Jadi gue sama Kors hanya menjaga untuk tetap utuh gitu aja sih. Jadi kalau misalkan ada yang bilang tadi tuh di typingan kita mempermainkan perkawinan, enggak sih kayaknya ya gitu, karena kan yang jalanin kita, jadi kita tahu nih apa yang kita lakuin gitu sih si Natalia sama Umi. Gitu. Panjang ya jelasinnya ya. Iya. Nah, sekarang gini ya, supaya dimanfaatkan. Ini dikit Umi, aku dikit. Gini aja nih, supaya kita kasih yang paling ekstrim, karena Kores itu sukanya yang ekstrim. Kalau misalnya Allah menghendaki nih, tapi semoga Allah jauhkan. Kalau misalnya Allah menghendaki kitanya pisah, Afifa kembali ke Kristen nggak? Nah, jawabannya adalah insya Allah Afifa pada iman ini, gitu. Alhamdulillah. Tuh, dah tenang ya, Ikhwan. Tuh, aku udah kasih pertanyaan paling buruk. Masya Allah. Ini mana jidatnya sini? Kirim dulu ke Bali, jidat doang, biar dicipok dulu baru balikin lagi ke Jakarta. Wah. Umi silakan dilanjut Umi. Ya jadi gini Afifa ya, kadang-kadang ya namanya rumah tangga, apalagi yang baru-baru itu, ini ujiannya itu berat banget karena kalau ini kan ada tahapnya itu 4 bulan, 4 tahun ya kayak gitu. Kalau misalkan 4 bulan bisa kita lalui, kita akan bertahan sampai dengan 4 tahun. 4 tahun bisa kita lalui, kita bisa insya Allah langgeng ya. Semua juga pada saat kita sudah sepakat untuk
apa ya, melangkah ke kehidupan berumah tangga, tentunya ada punya harapan di masa depan seperti apa. Nah, kalau pada saat ada masalah, kemudian Afifah terpancing emosi dan minta talak, 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 mau berapa puluh kali Ini minta gini talak, nih. tidak akan pernah jatuh talak, Afifah. Tidak akan pernah jatuh talak seperti itu. Kalau talak itu kan datangnya dari laki-laki, makanya Vin, dijaga ya lisannya walaupun kita marah atau kesal, jangan sampai mengiyakan permintaan daripada Afifah ini. Kita harus yakin Afifah ini sayang banget. Bahkan barusan kita dengar apa perkataan dari Afifah sendiri begitu mengagumi, begitu menganggap luar biasa nih, laki gue ini luar biasa. Seperti itu. Justru Afifah ini merasa minder dengan ibaratnya keilmuan Kevin yang sekarang ini. Seperti itu. Jadi Umi minta dijaga lisannya Kevin aja, jangan sampai terpancing dengan emosinya Afifah. Mungkin Afifah berbicara seperti itu karena emosi, tapi insya Allah tidak jatuh talaknya Afifah ya. Tidak akan pernah bisa, walaupun berpuluh-puluh kali kalau Kevinnya tidak mengiyakan dan tidak menyatakan talak, tetap kalian itu adalah suami istri. Lebih baik dijaga seperti itu, karena memang ya menyatukan dua perbedaan, apalagi yang tadinya perbedaan akidah berbeda, itu bukan suatu hal yang mudah seperti itu. Ini pasti, apalagi Afifah ini seorang mu'alaf yang pastilah serigala tuh lagi pada mangap, dicari celah kesalahannya, dicari celah lemahnya seperti itu untuk mengembalikan Afifah ini ke keimanan sebelumnya, itu pasti. Makanya dijaga, saling menjaga diri lah, walaupun untuk saat ini sementara kalian LDR ya, tapi bentengi dulu lah, saling membentengi diri kalian seperti itu. Umi tahu nggak kenapa dihajar terus Afifah sama si Teritung ini nih? Ya karena kelakuan lakinya lah biasanya. Ya itu yang kedua. Yang pertama itu Afifah itu lahir di komunitas TikTok. Dan dia ini salah satu orang yang penuh kontribusinya di komunitas Kristen TikTok. Itu kalau ada program-program gereja tuh dia tuh selalu hadir yang gitu. mendengar ini Makanya mereka tuh sangat sakit hati dan kehilangan. enggak banyak yang berkontribusi ya untuk kekristenan ini aja sangat-sangat hiperbola sekali ya YDA ini, jadi tolong jangan didengerin. Karena banyak banget yang membangun untuk umat Tuhan, untuk gereja Tuhan, dan yang berkontribusi itu lebih banyak banget. Cuman gini Umi siapa gini YDA tuh jangan gitu deh, YDA nggak boleh gitu tahu. Tadi mau ngomong apa ya? Nasihat Umi tuh tadi bagus banget gitu. Thank you so much. Cuman gini Umi, selain dia itu terlalu perfect sekali, dan kayaknya Kores itu sempurna ya buat Afifah gitu loh. Ada something tuh yang memang jawabannya itu ada di VT Afifah tuh, yang Afifah sematin. Nah itu gitu, makanya kenapa waktu itu Afifah minta talak gitu. Nanti kalau misalkan lagi senggang kayak gimana jawabannya? Enggak Umi Dini nanti aja pas lagi senggang, misalkan lagi nganggur, lagi gabut gitu, lihat di situ tuh ya gitu deh pokoknya, intinya itu. Nah gitu, makanya Afifah posting itu karena ya nungguin aja satu hari ya dia udah mengiyakan, jadi kayak gue udah siap nih gitu, I'm ready curan gitu. Iya. Sebetulnya begini, aduh gimana ya, usia kalian itu baru seumur jagung ya, pasti akan banyak, terutama ya tadi pertama dua karakter yang berbeda disatukan. Kemudian yang tadinya Afifah ini mungkin masih baru dari sisi mu'alafnya, masih seharusnya Kevin juga mendidik Afifah itu jangan terlalu langsung keras kayak begitu. Harus melakukan pendekatan sedikit demi sedikit supaya dia tidak kaget. Terus mendapatkan seorang suami yang begitu, ibaratnya kalau dibilang garis keras lah ya. Garis keras di sini bukan artinya Islam garis keras terhadap prinsipnya tentang ajaran Islam itu seperti apa. Nah, apalagi tadi kan mungkin Afifah juga dulunya seorang aktivis ya, yang maksudnya aktif di bidang kerohanian di TikTok ini. Jadi kaget gitu loh, jadi semacam mendapatkan surprise yang baru tapi yang mengagetkan seperti itu. Jadi ya Umi harap sedikit demi sedikit, kalian baru loh ya, baru masih
masih anget lah kalau misalkan ini kan Natali kalau ukuran segitu mah masih honeymoon ya. Iya. Iya, terus gini Masih juga. honeymoon. Mm-mm. Kan gini ya Umi Dini ya. Ya Mm-mm. namanya pernikahan itu kan ibadah seumur hidup. Betul. Ibadah yang paling lama itu menikah gitu. Makanya iblis itu dia paling gak suka sama orang yang menikah. Mungkin kalau orang pacaran bisa dibikin langgeng, dibikin terus-terusan, gak bisa putus gitu ya. Tapi setelah menikah itu ada aja yang gak seneng. Ya para setan-setan itu pada gak seneng kalau ada orang yang menikah. Makanya dengan ibadah yang seumur hidup ini, pernikahan ini, mereka pengen udah deh, selesai deh gitu. Tapi sebenarnya memang itu aku sebagai teman-teman aja, sebagai kayak Umi Dini gitu kan, kita nggak mengerti apa yang terjadi di dalam rumah tangga gitu ya. Kita juga nggak ikut campur gitu kan. Cuman di sini kita saling mengingatkan aja yang namanya ibadah. Setan itu pasti nggak suka. Apalagi ibadahnya itu lama. Ibadahnya itu seumur hidup gitu kan. Nah, itu pasti banyak banget ujian-ujian, banyak banget hal-hal yang pengen menggagalkan gitu loh, pengen berhentiin ibadah kita ini gitu. Jadi benar kata Umi Dini ini masih seumur jagung gitu kan. Ya semoga kita nggak tahu Allah punya rencana apa, yang pasti apa yang Allah tetapkan pasti itulah yang terbaik gitu ya, apapun itu apa yang Allah tetapkan. Yang pasti kita di sini sih berharap yang baik-baik aja. Semoga Mbak Afifa sama Mas Kelvin ya Mas Triun bisa saling inilah, apa ya, aku jadi bingung nih, sedih soalnya kalau ngomongin rumah tangga nih ya. Oh ini apa? Ini Uhti Natal juga harus ada yang kita expose nih. Bagus banget Uhti Natal ini. Ntar Afifa kalau mau cerita-cerita soal pernikahan tuh ke Uhti Natal. Uhti Natal keren banget. Masya Salah satu Allah. yang keren yang aku buka di sini, yang nggak aku buka. Ini nih pertanyaannya gini nih. Kenapa? Uhti Natal, Iya. Uhti Natal ngizinin poligami nggak suaminya? Alhamdulillah ngizinin, malah nyuruh-nyuruh suamiku buat poligami. Aku bawa-bawa sama. ini Ritung temen dengerin ya. Sama aku juga. Ah tuh, Umi Dini, masya Allah. Kita cocok berarti Udah, ya, Umi ya. kalian 3 klub tuh Iya. bikin grup gih. Masya Allah, ini keren. Iya, serius aku ngizinin. Jadi kayak aku udah masuk Islam gini ya, banyak orang-orang yang di sana itu malah kepanasan gitu loh. Bilang, awas nanti dipoligami, awas jadi istri keberapa, atau ada yang nuduh pelakor segala macam-macam lah tuduhan gitu. Tapi untuk poin poligami yang mereka kepanasan, ngapain panas gitu loh. Aku sendiri udah serius aku nawarin ke suamiku, sampai aku minta dianterin ke pengadilan agama kan. Kalau surat poligami itu kan perlu izin dari istri pertama gitu ya. Aku sampai bilang ke suamiku, aku mau bikinin surat. Jadi nanti kalau suamiku ketemu wanita yang cocok gitu ya, walaupun aku lagi di mana, kita nggak bisa ketemu atau apa, keburu mau halalin, ya udah halalin aja kan, udah ada suratnya gitu. Tapi suamiku yang nggak mau. Wah, selamat datang di kebenaran. Gitu. Keren banget. Jadi serius aku sampai minta ke sebetulnya pengadilan agama. kita kalau minta juga jangan sih Kak Natal. Gini, masalahnya Penasaran juga kalau nih, kita maksudnya berbicara gimana? kalau kenapa Natalia minta gitu? Kalau biasanya kan suami nih yang minta di poligami, kenapa Natalia minta? Iya, karena aku ngerasa gini ya. Ya mungkin kayak tadi Kak Afifa bilang ya, ngerasa suami kita ini sempurna lah, baik lah gitu ya. Bukan sempurna 100%, maksudnya hampir sempurna gitu lah ya. Hampir sempurna, baik banget, bla 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 lah gitu ya. Dan aku sendiri ngerasa aku ini masih banyak kurangnya gitu loh. Sedangkan wanita di sana banyak yang lebih soleha. Aku nggak mikir secara duniawi ya. Dan aku bilang juga ke suamiku, kalau mau nikah lagi boleh cari yang soleha, cari yang pintar ngaji. Karena kalau gimana pun juga, kalau dia nikah lagi, itu kan berarti sama aja wanita itu juga akan jadi ibu buat anak-anakku gitu kan, walaupun bukan ibu yang ngelahirin gitu. Nah jadi di sini aku juga butuh yang namanya kalau suamiku nikah lagi, ya nggak apa-apa, tapi cari yang soleha, cari yang baik lah gitu. Dan intinya pasti semua manusia punya kekurangan. Nah disinilah
insya Allah kalau ada yang lain kita bisa saling melengkapi gitu loh, saling membangun di dalam rumah tangga tuh, semoga bisa lebih baik lagi. Jadi karena niatnya ibadah, aku sih nggak masalah gitu. Nah kalau suamiku sendiri malah nggak mau karena dia takutnya apa? Kan poligami itu nggak bukan, adil ya. iya karena Iya. poligami itu bukan hal yang ringan, bukan hal yang gampang gitu. Tanggung Syaratnya jawabnya berat ada, sekali. iya bahkan udah dijelasin harus adil ya Umi ya. Terus kalau nggak Iya. adil itu kan ada hadis tuh. Kalau nggak adil nanti dia di hari Sama saja akhir zalim. dia akan datang Iya. dengan tubuh yang condong ke samping gitu kan, tubuhnya miring gitu. Jadi suamiku takutnya di situ, jangan sampai menikah dengan niat yang baik ternyata gimana nggak bisa adil atau apa, itu dia takutnya di situ. Tapi aku tetap sering gitu loh, walaupun suamiku bilang udah gak usah nawarin lagi poligami, aku nggak mau, kamu aja. Terus aku bilang nggak apa-apa yang justru kalau kayak pas aku lagi sakit nggak bisa nemenin suamiku keluar kan, biasanya kemana-mana aku ikut gitu ya, ke Indomaret aja aku ikut gitu. Nah, jadi kalau pas suamiku lagi pergi sendiri itu aku ingetin gini, yang inget ya kalau ketemu wanita di luar sana, kalau sayang suka dilihat agamanya gimana, kalau oke langsung nikahin aja nggak apa-apa, aku nggak apa-apa kok, aku ngomong gitu. Suamiku cuma Luar bilang biasa. iya katanya. Luar Tapi biasa. sampai sekarang nggak Mumpai. mau gitu. Tapi sebetulnya kalau ditawar-tawarin kayak gitu juga jangan Kak Natali. Jadi Iya, sebetulnya aneh gini, banget. dalil tentang Iya, dalil ini dalil soalnya tentang gini poligami. sih, aku Bukan takut dalil tentang poligami itu bukan kita menawarkan, tetapi dalil tentang poligami itu Allah itu Allah itu ya Allah itu mengizinkan poligami, tetapi dengan aturan. iya ada Dia juga aturannya. izin, tapi dia dalil itu izin tapi juga sebagai peringatan buat kaum laki-laki. Jadi kalau kita baca di dalam dalilnya, jika kamu bisa berbuat adil maka nikahilah 2, 3 atau 4, tetapi kan ada tetapinya. Tetapi jika kamu takut khawatir tidak bisa berbuat adil maka nikahilah satu saja. Nah, Sebetulnya ini adalah peringatan yang dalil ini menghalalkan poligami tetapi juga memperingatkan kepada laki-laki. Jadi poligami itu jangan dipakai untuk mengumbar apa syahwat kita, tetapi apa? Pada saat laki-laki berpoligami, dia tanggung jawabnya nambah dong, karena pertama dia harus membimbing misalkan 2 istri, kemudian anak-anak dari kedua istri, ini lebih berat lagi tanggung jawabnya. Apalagi berbuat tidak adil. Apakah misalkan adil di sini mungkin masih ada ya, umpamanya dikasih uang belanja yang tua 100.000, 100.000 yang muda 100.000. Apakah itu yang dikatakan adil? Kan enggak. Adil itu dilihat dari sisi kebutuhan. Kalau misalkan istri pertama punya anak 2, dikasih belanja 100.000, istri kedua dikasih belanja 100.000 juga, padahal dia baru menikah, itu namanya bukan adil. Tapi kalau adil itu istri pertama dikasih 300.000, istri kedua dikasih 100.000, itu baru adil. Karena istri pertama ini ada tanggungan 2 anak, seperti itu baru yang namanya adil. iya, Ya seperti itu. benar. Dan itu juga apa ya, tentang yang apa Umi bilang itu sampaikan. Makanya di situ suamiku juga nggak langsung gampang, oh iya nih istriku ngizinin mumpung nih gitu. Alhamdulillah kayak gitu. Iya. Karena dia ngerasa agama itu bukan buat permainan kan gitu. Dan ibadah mau menikah lagi atau tetap sama satu wanita gitu, itu pun semua ada pertanggungjawabannya. Yang dia takutkan ini punya tanggung jawab satu istri kayak gini nih. Jangan dikira punya 2, punya 3 tambah enak, padahal semakin berat tanggung jawab kan kayak gitu. Betul. Tanggung jawabnya dunia akhirat lagi. Nah ini makanya kenapa jangan dulu senang nih cowok ya yang katanya setuju nggak dengan poligami, kita bilang setuju, nggak apa-apa. Nah ini jangan senang, asik setuju nih, yang penting saya udah bisa berbuat adil nih, kasih 100 setiap harinya. Padahal kan nggak begitu. Iya nggak gitu loh. Jadi, Jangan cuma dipikir kebutuhan duniawi, tapi tanggung jawabnya gitu. Betul, iya kayak begitu. Jadi jangan dilihat dari lahiriahnya saja, tetapi yang batiniah yang perlu itu. Karena pada saat laki-laki tidak bisa melakukan adil itu, artinya laki-laki itu sudah melakukan kezaliman terhadap istrinya dan anaknya dari yang pertama, seperti itu ya. Betul sekali. Itu yang tadinya niatnya ibadah tapi ternyata jadi dosa karena merasa yang pertama ini baik istrinya atau anak-anaknya merasa diperlakukan tidak adil, maka jatuhnya kezaliman dari laki-laki itu. Dan luar biasanya apa ya,
pada saat wanita-wanita muslimah nih yang ikhlas pada saat laki-laki meminta poligami tentunya dengan alasan-alasan tertentu, misalkan karena istri sakit, tidak bisa lagi memberikan keturunan. Istri yang pertama ini ikhlas, suaminya menikah lagi. Apa coba ini ya? Pahala yang Allah janjikan buat istri-istri yang ikhlas menerima poligami itu. Allah itu mempersilahkan. Aku mau dari cowok. Aku mau dari tanggapan dari cowok dulu ya. Sebenarnya gini, kalau dari aku pribadi untuk poligami itu inisiatif yang insya Allah pahalanya ada gitu. Yang ini tuh ya wanita ketiga ya yang bilang ini. Pertama Unik Rifa, terus ada Bunda keempat malah Unik Rifa, lalu kemudian ada Bunda In, terus ada Afifah juga sekarang, Muti Natalia, tambah kelima lagi malah Umi Dini juga ternyata kalau misalnya poligami itu mengizinkan. Aku ngambilnya di situ dulu penjelasannya soal itu apa gimana itu nanti. Karena begini, itu nilai plus untuk muslimah untuk menandakan bahwa mencintai Allah itu lebih dari mencintai suami gitu loh. Jadi nanti ketika Allah di hari penghakiman nanya tuh, buktikan jika kamu lebih mencintai aku daripada suamimu, saya bersedia membagi suami saya dengan istri yang lain sesuai dengan firman-Mu ya Allah. Gitu. Jadi nggak rancu. Sekarang kalau cowok kan susah. Coba cowok kan susah. Coba buktikan kamu lebih mencintai istrimu daripada aku gitu. Iya. Lah padahal cowoknya poligami gitu kan, itu lebih nanti jatuhnya lebih ke birahi kan? Iya nggak? Iya nggak? Gitu loh. Iya. Jadi intinya kan kayak gini ya, gitu Bang Triun ya. Kalau gini ya, Bang Triun bilang jadi kita ini memang kita lebih mencintai siapa sih gitu. Jadi aku nih di sini awal-awal masuk Islam jujur ya, aku nggak mau bicara kayak dari awal aku siap gitu. Enggak. Awalnya aku takut di poligami. Awalnya aku takut walaupun aku masuk Islam, tapi awalnya aku takut. Dan dulu tuh doaku gini loh dulu, ya Tuhan tolong dong semoga suamiku nggak bisa adil biar dia nggak poligami. Dulu gitu. Nah tapi alhamdulillah semakin berjalannya waktu, alhamdulillah Allah ternyata nyadarin aku gitu loh, apa sih yang mau kita pertahankan gitu. Semua kan cuma titipan, suami titipan, anak-anak titipan. Nah di saat titipan itu suami misalkan gitu ya, kalau Allah tetapkan apa yang dititipkan ke kita, suami ternyata harus menikah juga dengan yang lain bersama kita gitu. Ya kenapa kita harus ngelawan apa yang udah Allah tetapkan? Dan kalaupun apa yang sudah Allah tetapkan buat kita, berarti Allah tuh udah tahu ini berarti hambaku ini mampu ngelewatin itu. Kan nggak mungkin juga Allah netapkan ini ternyata hambanya itu nggak mampu, tuh nggak mungkin gitu loh. Jadi aku di situ tersadar iya juga ya. Jadi apa yang udah Allah tetapkan, insya Allah akan mampukan. Nah, jadi di sini aku nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Semuanya titipan. Kalau Allah memang ngehendakin suamiku bakal poligami gitu ya nggak masalah gitu. Dan aku alhamdulillah selama ini ya udah gitu, hati itu lebih tenang, udah nggak terlalu khawatir kayak dulu kan, jangan adil dong gimana gitu, enggak. Jadi sekarang lebih tenang aja dengan kita ngikhlasin semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nguntit terus ini. aku siapa ini Umi? Mau berkesaksian. Aku udah setuju istriku. Aku udah perkenalkan Umi, tapi Uminya nggak mau. Gimana nih? Ini Babe Heru. Dia pengacara senior juga. Masya Allah. Oh iya, tahu lah Heru mah, iya tahu. Iya, sama gini juga loh mengenai kenapa poligami ini sering aku angkat, lalu mencoba mengencourage atau membuat para muslimah itu harus berani ngomong iya bersedia di poligami, iya mengizinkan, itu aja dulu. Karena ini tuh nanti membedakan dengan kekristenan. Perhatikan cewek-cewek Kristen kalau ngomong mana mau gua membagi-bagi suami gua gitu, mana mau, itu kan kelihatan banget dia tuh sangat mencintai kedagingan daripada Tuhan. Kayak gitu. Nah kalau misalnya wanita muslim, kalau gua merit sama si Natalia, aku lebih mencintai apa yang Allah tetapkan daripada suamiku sendiri. Kalau misalnya nanti akan ada pertentangan di sananya, kan gitu. Misalnya gua nikah nih sama si Natalia nih, nggak akan gua poligami, nggak akan. Lagian gak bakalan mau. Misalnya. Enggak, lu mau nyoba-nyoba nikahin Usti Natalia, lu keburu jadi abon, lu gak? Jadi abon sapi, tau nggak lu? Lu nggak tahu lakinya segede apa? Misalnya contoh. Jangan terlalu berhalusinasi.
kelewatan banget tuh. Apalah nikmatnya poligami, nggak ada. Lu mau bikin ajaran tukang sayur di muka bumi ini. Ya udah gue beli Tadi Astor lu dong. Astor ada nggak? Kita loh, parah banget tuh Luga penyebar fitnah si Luga ini. Kenapa? Iya tadi pagi Ini si Umi gua ajak aja diam-diam. Apaan? Neneknya Yesus juga istri ketiga loh, bini Si ketiga. Umi kalau gua Iya, silsilahnya Yesus tuh ada yang poligami loh. Kalau nggak poligami, Iya, itu nggak itu lahir neneknya loh. Yesus. betul, neneknya betul, Yesus. betul. Gini. Ntar dulu, Gini. neneknya Tuhan lu juga kan itu korban Tuhan, poligami juga. Neneknya tuh Ada, berarti bentar. ada. Yosef Betul, punya itu betul. punya kakek Yakub. Yakub siapa istrinya? Istri ketiga itu neneknya Tuhan lu. Jadi gini ya. Dengerin ya. Jadi gini. Jadi si Yakub itu kan cintanya sama Rahel. Tapi karena dia dipaksa sama bapak mertuanya disuruh paksa nikahin Lea. Akhirnya ya dia namanya orang kerja sama di rumah orang, gimana dia punya kekuatan ngelawan. Dia cintanya sama Rahel kok, ditipu dianya. Jadi si Yakub pun poligami sebenarnya karena ditipu sama mertuanya. Sebenarnya mati kecil masih apa yang mau poligami. Makanya anak dari orang yang dicintainya yaitu Yusuf itu menjadi yang pemegang hak kesulungan di antara 12 Israel. Siapa lagi sih? Permasalahannya bagaimana bisa lu poligami, laku aja belum, sampai sekarang belum laku-laku, terus bicara poligami apaan sih? Natalnya Kayak ngerti aja poligami. Luga Tiap hari lu sama tahu paling lu. Ya kan? udah nanya Tahu surga lu. aja lah ke Luga kan Lima. Luga udah bisa surga tuh. Aduh. Bang Luga Jangan katanya dulu. udah ada calonnya loh. Gimana sih Bang Luga? Bule katanya bule katanya. Udah dari 4 tahun yang lalu itu. Calon-calon gua bule cakep Renata katanya namanya tinggi. Renata. Itu dari 4 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu bicara bule itu. Jadi jangan dulu bicara poligami lah, kalau lu laku aja belum sampai sekarang sok-sokan ngerti poligami gimana. Itu calonnya Renata. Belepotan. Bang Luga tuh mic-nya ke-mute apa emang lagi diem ya? Ketelan. Astagfirullah. Kemute Bang Luga. Kemute. Iya, biasanya Bang Luga kan ngomong terus gitu. Ini kok diem gitu. Kok tumben kalem. Itu di mute. Ke-mute Bang Luga mic-nya. Bang Luga mending jelasin surga Kristen coba, beda lagi nggak sama tadi pendeta Toro sama Kungin coba. Di mute deh. Ih, Bang Luga nih kok diem sih, nggak jelas nih Bang Luga mic-nya. Di mute sama dia. Ketelan itu, mic ketelan, mic ketelan. Bang Luga aman kah? Apalagi kemana ini Bang Luga? Nah, jadi Atau gimana sinyalnya Vin? Gimana Vin? Ini next gimana nih? Baik-baik saja ya. Afifah, Mbak Afifa, Mas Iya. Yun. Iya. baik-baik aja ya nextnya ya. Dengar nggak? Masuk nggak suaranya? Masuk kok suaranya. Masuk. Iya, insya Allah baik-baik aja. Ya nggak? Ya dia kemana ya, dia sholat ya? Kan di dalam Bible juga dikatakan begini. Ya, kenapa? Ditanya Berbicara sama Umi Dini, selanjutnya gimana gitu kata Umi Dini. Ya selanjutnya ya keluarga berbahagia. Nah, Amin. itu. Amin. Karena kan di dalam Kemarin kan Bible- cuma ngebubukin Tritung aja gitu untuk soal apa Nah, namanya? dengar ya teman-teman, dengar ya, cuman ngeprank. Lagian mau lagi di prank tolol bet. Ngepranknya itu bagian pindah agamanya ya.
Iya, sama yang ininya juga, sama yang soal cerainya itu. Ya, anggap itu prank karena apapun yang Afifah katakan itu berapa ratus kali pun tidak berlaku. Hmm. Oh jadi gitu Selama- Umi Dini. Berarti kalau misalkan Heeh. misalkan hak talak itu adalah sepenuhnya itu dari suami gitu maksudnya ya. Kirain Iya. bisa dari si cewek gitu, enggak ya? Enggak, cewek itu Bisa mengajukan toh. mengajukan aja. Tapi kalau mengenai putusannya ya ada di suami, nggak bisa Fa itu. Oh ini bentar. Umi, jadi ngejawabin yang di Asia. Motivasinya mau poligami istri kedua tuh apa ya? Kayaknya banyak yang belum tahu. Harusnya ini udah digaungkan lama padahal. Oh iya, karena ini gua poligami yang kedua itu niatannya tentu ibadah. Sama bikin tritung makin hancur dan makin kepanasan lagi gitu. Itu yang gue cari itu. Karena gue ke poligaminya Ikhwan bukan nyari ada cewek yang suka terus ini, enggak. Nyari ceweknya tuh yang Kristen terus mualaf. Dan itu tuh di komunitas TikTok juga, dan itu nanti gue nikahin. Jadi ada 2 nih, mampus lu. Itu ntar gue cari tuh. Bukan muslimah yang gitu enggak ke sana. Niatnya bikin tritung makin sakit hati, itu niatnya. Tapi jangan juga. Tetaplah bikin niatnya tritung nyari, sakit hati. tetaplah niatnya Ibadah, nyari katanya ridhonya ibadah. Allah lah. Ibadah. Iya, nyari niatnya ridho tentu Allah. karena Allah gitu. Ya bonusnya tritung makin sakit hati. Gitu. Itu udah otomatis itu. Jadi nggak usah dicari kalau itu otomatis itu, Mas. Lihat aja lu ya, lu lihat aja ntar lu. Mm-mm. Luruskan niat. Aku pamit ya, Mbak Afifah, Mas Triun, Umi Dini. Umi Dini Thank you. kapan-kapan masuk ke roomku juga dong. Mbak Afifah Insya juga. Allah Kak. Insya Allah. Oke, insya Allah nanti kita main-main ya. Iya. Natalia jangan keluar dulu, Natalia. Aduh. Aduh. Sebentar. Aku ada pesan buat kamu. Apa? Kayak kerusuhan. Aku ada pesan buat kamu. Pesan apa? Iya, ada pesan. Jadi gini. Kalau kamu si Natalia nih, buat Natalia ya. Kalau kamu nanti cari pacar, cari yang single, jangan cari yang duda. Aku udah punya Misalnya, kalau ya kamu nggak nanti- perlu lah cari pacar, nggak bisa. Oke. Oke. Dilarang. Kalau sama kamu Allah. udah Ngerti atau suami, jomblo gitu. Wow. Nggak sadar diri Parah dia Bentar, lu, bujang laut. Suneo. misalnya Sadar diri dia bujangan contoh, lapar. karena gue lihat Bujangan nih, limutan. ini gini loh. Karena gue lihat roh poligami di sini banyak ini, jadi jangan mau dipoligami. Ya kalau sudah punya suami satu aja, ya. Jadi jangan mau dipoligami. Kalau si Michan mau poligami, ya terserahlah mau dipoliandri kek. Urusannya dia. Oke gitu aja sih. Kayak neneknya Tuhan. Bubukin itu masih tadi Natal, kan. bubukin sebelum turun dia, bubukin. Iya. Neneknya Gimana Tuhan. urusan neneknya Tuhan kamu? Kan nggak masalah. Oke, kan? kalau masalah neneknya Malah Tuhan saya lagi jawab keturunan ya. yang Hebat kan? Nenek Sebentar Tuhan. gini. Gini, kalau ke nenek moyangnya sebenarnya bukan neneknya Tuhan, cuma karena Yesus dilahirkan di garis bukan darah. Sebentar, bukan neneknya Yesus, juga punya nenek yang menciptakan Yehuda itu adalah Yesus sendiri. Waduh. Gitu loh. Jadi Yakub itu sebenarnya tidak mau poligami karena dipaksa sama Laban. Makanya dengar ceritanya. Itu Ya, tapi dipaksa akhirnya- terus akhirnya poligami, istri-istrinya kan? Yakub. Ya, tapi kalau dipaksa makanya kan si Yakub pada akhir hidupnya kan dia ngomong sama Firaun. Sebenarnya hidup lagi lah. iya poligami tapi karena paksaan bukan karena kenakaan. Mana ada Ya, cowok di kalau dunia ini kalau otaknya normal itu nggak akan mau poligami. Karena kenapa cowok poligami? Karena dia nggak pernah Bukan itu sebentar. Oh iya, oke. Sebentar gini. Sebentar gini. Saya sebagai laki ya, sebagai laki-laki. Kalau saya sudah menemukan satu cewek, dengar dulu dong, masa 5 orang ngomongnya. Dengar dulu. Jadi gini, saya sebagai kalau saya sudah menemukan seorang perempuan
yang baik, yang cantik. Ngapain saya capek-capek gitu loh, capek saya kawin dua orang, makan anak orang gitu kan. Iya, Ya dasarnya lu pelit. dengerin masalah dulu lu pelit. Cok. Nabil yang Belum poligami, bisa- jangan lo ngomong bisa sembarangan dibuat gitu loh. adil. Turunan poligami. Dasarnya lu pelit. Bukan masalah pelit, ngapain lo nyusahin orang? Bukan Apaan? pelit tuh, ngapain lo ngasih duit lo sama orang kalau nggak penting gitu loh. Lu bagi-bagi Bukan. harta lo bagi Bukan, harta lo ke kalau anak kalau lo, ke poligami. istri lo, jangan ke Poligami itu harus adil. Betul. Nah, lu harus kan nggak adil. berani berbuat adil. Oh, Si Rahel adil itu, pelit. si bukan Rahel adil, itu lu habis- tidak lu diadili buang-buang oleh duit. siapa namanya? Buang-buang Yakub. duit. Syukurin. Udah miskin, ditambah lagi buang-buang duit, makanya gini, makanya kenapa lu nggak pernah diberkati Tuhan? Ya karena duit lu udah habis buat poligami. Coba lu Ya, cuma itu satu orang namanya istri, syukurin. lu akan cepat Duit, diberkatin, cepat kaya. Keturunan poligami Sotoy. Tuhan lu syukurin. Itu buang-buang duit, lu nggak Enggak, bisa Bang. ngerjain Kalau gua. dinikahin Kalau sama lu istri, nggak itu berarti dia bisa, nafkahin lu jangan istrinya, Bang. lu jangan ngerjain gua, lu jangan tipuin gua. Gua ini laki-laki, gua tahu yang namanya Tidak ada perlu nggak penembusan poligami, dosa nggak karena perlu. poligami. celeng udah. Nggak ada perlu. Ya kalau Tuhannya aja, neneknya Tuhan aja hasil poligami gimana? Udah celeng lu ah. ya, tapi nggak apa-apa sih. Yesus kalau aja nggak tidak mau. asli hubungan Soalnya seks. poligami kan Yesus berlaku nggak untuk punya orang uang yang buat bisa nikah, adil. nggak nyambung. Iya. Sekarang Poligami kan begini, misalnya untuk coba orang yang bisa tanya, adil, kan. nih, gua kasih contoh nih ya, coba tanya suaminya si Natalia, pasti dia nggak mau poligami, karena udah puas dia, artinya bini udah cantik. Tapi kalau lu dapat juga tukang sayur, ya lu poligami, artinya lu cari yang lebih bagus lagi, karena yang lu tukang sayur dapetin di mungkin. Malang cantik-cantik Yesus loh. lu kalau ganteng tuh banyak yang suka, harusnya di Injil. Ini nggak ada. Lu kalau ganteng tuh banyak yang suka, harusnya di Injil. Ini nggak ada. Lu kalau ganteng tuh banyak yang suka, harusnya di Injil. Ini nggak ada. Guys, udah ya, kayaknya ini HP gua lowbat deh kayaknya.